Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sufyan Aziz. Saya adalah mahasiswa Universitas Profesor Dr. Hamka, jurusan Teknik Informatika, NIM saya 1703015175. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal clustering algoritma K-means. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal berikut. Ini adalah soal yang diberikan. Kalau kita lihat di sini terdapat dua atribut, yaitu atribut 1 dan atribut 2, di mana masing-masing atribut memiliki 6 anggota, yaitu atribut pertama ada 1, 4, 5, 8, 9, 12, dan atribut 2 ada 3, 2, 7, 6, 11, dan 10, di mana sudah ditentukan jumlah kelompok K-nya itu sama dengan 2. Langsung kita masuk ke jawabannya. Yang pertama atau langkah pertama yaitu kita tentukan titik sentroid secara acak. Maksudnya kita memilih titik sentroid itu dengan semau kita atau secara acak lah. Nah, di sini titik sentroid yang saya pilih itu adalah sentroid pertama, X-nya sama dengan 3, kemudian Y-nya sama dengan 6. Kemudian C2 atau sentroid 2, saya pilih X sama dengan 7 dan Y sama dengan 8. Nah, C1 dan C2 ini nilainya bebas ya. Kalian bisa menentukan sendiri. Nah, ini kenapa ada C1 dan C2? Yang tadi sesuai dengan soal yang sudah ada, itu jumlah kelompok K sama dengan 2. Apabila jumlah kelompok K sama dengan 3, 4, dan seterusnya, maka sentroidnya itu disesuaikan dengan jumlah kelompok tersebut. Nah, kemudian setelah kita pilih titik sentroid secara acak, kemudian kita masuk ke langkah kedua. Selanjutnya, langkah kedua yaitu pengkelompokan data, yaitu rumus yang digunakan adalah ini ya rumusnya. Nah, kita lakukan iterasi. Ini adalah iterasi yang pertama. Rumus ini sama dengan rumus yang di atas. Kalau teman-teman bingung cara membacanya, kita bisa lihat per line ya teman-teman ya. Kita anggap saja ini 1, ini juga 1. Nah, dimana ini adalah data latih yang pertama. Ini X1 data latih, ini Y1 data latih. Kalau kita lihat itu ini ya, Y1 sama X1 sama Y1. Nah, kemudian yang atas ini baru adalah sentroid yang sudah kita pilih secara acak. Nah, ini adalah sentroid pertama atau X1 sentroid pertama, dan ini adalah Y1 sentroid pertama. X1 sentroid pertama, Y1 sentroid pertama. Nah, pertama kita tentukan dulu jarak sentroid pertama itu adalah 3,60. Kemudian jarak C2 atau sentroid kedua, X1 sentroid kedua dan Y1 sentroid kedua. Ini ya, X1 sentroid kedua, Y1 sentroid kedua. Kemudian kita cari jarak antara sentroid 1 dengan data latih pertama dan sentroid 2 dengan data latih pertama. Itu teman-teman ya, cara untuk kita membacanya supaya lebih mudah. Nah, kemudian sama seperti data ke-1, data kedua juga sama. Ini kita ambil dari data latih yang kedua X-nya, dan ini kita ambil dari data latih kedua yang Y-nya. Yang ini ya, X-nya dan Y-nya, kemudian kita hubungkan antara sentroid pertama dan sentroid kedua, dan jadilah seperti ini: 4326, 4326, kemudian 4728, 4728, dan kemudian ini adalah hasilnya 4,12, kemudian 6,70. Data ketiga sama dengan data kedua dan ke-1. Caranya data keempat, 5, 6 juga sama ya teman-teman ya. Asal kalau kita sudah mengerti dengan polanya, kita sudah paham dengan polanya, kita akan lebih mudah untuk
mendapatkan hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari iterasi pertama. Kemudian setelah kita menemukan hasil dari iterasi pertama, kemudian kita pengelompokan jadi dalam tabel ya. Itu kita masukkan atribut 1, atribut 2, C1, C2 dan hasil. Hasil ini ditentukan dari C1 dan C2 yang dimana memiliki nilai yang lebih kecil. Pada data pertama hasilnya C1 karena 3,60 itu lebih kecil dari 7,81. Kemudian hasil C2 ini dari mana nih teman-teman? Kalau bingung misalnya nanya, ya dari sini ya, hasil ini nih kita pindahkan ke dalam table. Nah, kemudian yang data kedua 4,12 lebih kecil dari 6,70. Nah, pada data ketiga, pada kasus saya tadi yang saya sudah tentukan sentroidnya, ini ketemu nilai yang sama, yaitu 2,23 dan 2,23. Gimana nih kalau hasilnya sama? Berarti kalau hasil sama kita bisa tentukan hasilnya itu C1 sama C2. Kenapa sama? Karena kalau kita hitung dari rumusnya, ini memiliki hasil akar 5 dan C2 juga memiliki hasil akar 5. Jadi otomatis nilai keduanya sama. Nah, setelah kita kelompokkan ini nih, setelah kita sudah tahu hasilnya, kemudian kita tentukan titik sentroid yang baru ya. Nah, sentroid baru itu kita lihat berdasarkan ini teman-teman nih. Kita kelompokkan X1 Y1, X2 Y2, ya dimana 1 tambah 4 tambah 5, 1 tambah 4 tambah 5 dibagi 3 karena ada 3, itu hasilnya 3,33. Kemudian Y nya itu 3 tambah 2 tambah 7 per 3 4, ini C1 yang baru. Kemudian C2 yang baru 8 tambah 9 tambah 12 9,66 bagi 3 maksudnya sampai dengan 9,66. Kemudian Y nya 6, 11, 10 itu dibagi 3 juga, itu hasilnya 9. Setelah kita tentukan titik sentroid yang baru, kemudian kita bandingkan antara sentroid lama dan sentroid baru. Apabila sentroid baru tidak sama dengan sentroid lama, maka dilakukan iterasi selanjutnya. Sentroid lama yang tadi sudah ditentukan di awal ya, yang kita pilih secara acak sentroidnya. Nah, kalau ini yang barusan kita hitung dengan melihat dari data. Nah, tidak sama maka kita lakukan perhitungan lagi. Nah, kita masuk ke iterasi kedua. Pada tahap ini ulangi langkah 1 sampai 3 sampai nilai titik sentroid tidak lagi berubah. Berarti kita ulangi lagi langkah yang tadi yang pertama tuh. Yang pertama kita kelompokkan data iterasi kedua seperti ini. Sama ya teman-teman caranya. Yang ini kita lihat dari data latih yang pertama, X data latih pertama, ini ya data latih kedua. Yang membedakan hanya di sini teman-teman. Kalau yang ini kita lihat dari sentroid yang baru ya, jangan lihat dari sentroid yang lama. Berarti ini X1 sentroid 1 yang baru, kemudian ini Y1 sentroid 1 yang baru ya. Yang ini nih. Jangan ambil yang ini, kita ambil yang X ini sama Y ini. X ini sama Y ini. Dan juga yang C2 nya juga kita ambil yang ini ya, 9,66 sama 9. Jangan kita ambil yang lama, kita ambil yang baru. Sama seperti cara iterasi pertama, ini adalah hasilnya. C1 data 1 2,53, C2 10,53 dan seterusnya sampai data ke-6. Setelah kita mendapatkan hasilnya, ini teman-teman bisa hitung sendiri ya pakai kalkulator ya. Kalau dihitung di sini mungkin akan memakai waktu yang lama. Kemudian kita kelompokkan lagi di dalam tabel lagi ya, supaya kita bisa melihat lebih jelas hasil yang sudah kita kerjakan. Nah, kita taruh di sini sama seperti tadi. Hasilnya itu harus lebih kecil dari yang antara dua ini nih, C1 dan C2. Berarti kan kalau ini C1 lebih kecil dari C2, C1 lebih kecil dari 2. Nah, yang tadi ya, kalau yang iterasi pertama itu C1 sama C2 itu sama kan ya. Nah, pada iterasi kedua kita sudah melihat perubahan di mana C1 lebih kecil daripada C2. Maka hasilnya itu bukan lagi C1, C2 berarti C1 saja. Kemudian 4 C2 lebih kecil daripada C1. Kemudian 5 C2 lebih kecil dari C1. Dan kemudian yang ke-6 C2 lebih kecil dari C1.
Ini adalah hasilnya. Dan setelah itu kita perbarui lagi nilai titik sentroid iterasi kedua, sama seperti yang perbarui titik sentroid iterasi pertama ya. Nah, sama seperti yang pertama. Kemudian ini adalah hasil dari sentroid lama dan sentroid baru. Kita bisa melihat bahwa sentroid lama dan sentroid baru itu sama ya hasilnya ya. Dari sini nih, ketika kita hitung, ini datanya dari yang data table ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di data tablenya. Ini kita sudah mendapatkan hasil dari sentroid baru. Dan ini sentroid lama, yang dimana sentroid lama dan sentroid baru hasilnya sama ya. Hasilnya sama. Nah, catatan sentroid baru sudah sama dengan sentroid lama, maka perhitungan dihentikan. Jika sudah sama nih sentroidnya antara sentroid lama dan sentroid baru, maka perhitungan atau iterasi dihentikan. Nah, kemudian kita akan menemukan hasil clustering. Nah, ini adalah hasil clustering data latih yang dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari data ke-1, data kedua, dan data ketiga. Dari ini ya, data ke-1 ya, data ke-1, data kedua, data ketiga. Jadi ini data ke-1, 13, 13, 4257 ya. Terus kelompok kedua itu kita ambil dari titik C2 baru, iterasi kedua, yaitu 86, 9, 11, 12, 10. 86, 9, 11, 12, 10. Nah, ini adalah hasil clustering yang sudah kita lakukan perhitungan. Nah, kemudian setelah ini barulah kita buat diagram lagi untuk mengetahui hasil yang sudah jadi. Ini adalah hasilnya, yang dimana sentroidnya sudah bukan lagi menggunakan sentroid acak yang kita pilih secara acak ya. Ini adalah titik sentroid yang sudah kita hitung dan ini adalah hasilnya. Yang tadi sentroid yang kita pilih secara acak itu sudah hilang, sudah diganti dengan sentroid baru yang sudah kita hitung. Mungkin cukup sekian contoh soal dan serta jawabannya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.